Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Kak Erda. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai sistem gerak dan rangka pada manusia. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai organ gerak manusia dan fungsinya. Kita juga akan mempelajari mengenai macam-macam tulang dan fungsinya. Tahukah kalian, pada saat kita berjalan, mengapa kaki kita bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Iya, kaki dan tangan kita bisa bergerak, karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif bekerja sama dalam melakukan kegiatan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar rangka manusia. Rangka tersusun atas tulang-tulang, di antaranya tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang betis, dan tulang kering, serta tulang pergelangan kaki. Tahukah kalian apa saja fungsi rangka tubuh manusia? Fungsi rangka tubuh manusia yang pertama merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri tegak. Yang kedua, melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lunak, seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. Yang ketiga, memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. Yang keempat, tempat menempelnya otot-otot tubuh. Yang kelima, tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk dalam sumsum tulang belakang. Fungsi rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah semua susunan yang digunakan sebagai alat gerak tubuh manusia seperti tangan dan kaki. Fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, tulang hasta berfungsi sebagai menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Yang kedua, tulang lengan atas berfungsi sebagai penghubung atau perantara antara bahu dan tulang lengan bawah. Yang ketiga, tulang pengumpil berfungsi sebagai penghubung antara bagian siku dan tangan melalui sisi ibu jari. Yang keempat, tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai penghubung antara tulang jari dengan tulang telapak tangan. Yang kelima, tulang telapak tangan berfungsi sebagai pemberi bentuk tangan dan menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Yang keenam, tulang paha berfungsi sebagai penyangga tubuh. Yang ketujuh, tulang kering berfungsi sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Yang kedelapan, tulang betis berfungsi membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kesembilan, tulang pergelangan kaki memiliki fungsi membantu gerak naik turun dengan sendi engsel. Yang ke-10, tulang telapak kaki berfungsi untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Yang ke-11, tulang jari kaki berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyakit yang menyerang sistem gerak. Penyakit yang menyerang sistem gerak. Tulang tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh kita memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pentil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak pada manusia. Yang pertama itu osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun, sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang.
Yang kedua, kifosis. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya, penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Kifosis dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. Yang ketiga, lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Lordosis dapat disebabkan karena obesitas, sehingga tubuh kelebihan berat badan di bagian perut, kelainan bawaan, kecelakaan, atau kelainan sistem saraf. Yang keempat, skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkak ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Skoliosis dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. Yang kelima, defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri dan kerapuhan tulang, bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Pada beberapa kasus, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok. Vitamin D bisa didapatkan secara mudah dengan berjemur di sinar matahari pada pagi hari. Yang keenam, tetanus. Tetanus adalah kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya jika tidak segera ditangani, bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Agar terhindar dari tetanus, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah. Yang ketujuh, kram atau kejang otot. Kram atau kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedelapan, terkilir atau keseleo. Terkilir atau keseleo adalah cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Terkilir atau keseleo dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya, upaya pencegahan gangguan dan kelainan sistem gerak. Kita harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan sistem gerak. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga sistem gerak. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam penyerapan kalsium pada makanan. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D, seperti telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang, dan masih banyak yang lain sebagainya. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas seperti jalan kaki, jogging, tenis, dan menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya, cara duduk yang benar yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Yang terakhir, dalam posisi tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Thank you for watching teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.